Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama lagi. Kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang hukum syar'i dan macam-macam hukum syar'i, yaitu hukum taklifi dan hukum wadai. Yang sudah kita bahas yaitu hukum taklifi. Nah, yang sekarang yang akan kita bahas yaitu ahkamul khamsah. Apa saja ahkamul khamsah? Mari ntar kita sama-sama kita bahas. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu hukum wadai. Mari kita sama-sama mempelajari tentang ahkamul khamsah dan hukum wadai. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklifi dibagi menjadi 7 bagian dengan membagi firman Allah yang menuntut melakukan perbuatan dengan tuntutan pasti pada 2 bagian yaitu ijab dan fardu. Sedangkan karohah dibagi menjadi 2 yaitu karohah tanzih dan karohah tahrim. Ulama Hanafi berpendapat jika suatu perintah didasarkan pada dalil qat'i yaitu dalil yang berasal dari Al-Quran dan hadis mutawatir disebut fardu. Jika didasarkan pada dalil dzanni seperti hadis ahad disebut ijab. Begitu pula larangan. Jika dasar yang digunakan qat'i disebut karohah tahrim. Tetapi jika dasar yang digunakan dzanni disebut karohah tanzih. Dengan demikian ulama Hanafiyah membagi hukum taklifi kepada fardu, ijab, nadbu, tahrim, karohah tanzih, karohah tahrim, dan ibahah. Tetapi pada umumnya ulama sepakat membagi hukum tersebut kepada 5 bagian. Kelima macam hukum itu menimbulkan efek terhadap perbuatan mukallaf dan efek itu oleh ulama fikih dinamakan al-ahkam al-khamsah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama wajib. Wajib adalah perbuatan yang dituntut oleh Allah untuk dilakukan dengan tuntutan pasti, di mana pelakunya akan mendapatkan pujian sekaligus pahala dan yang meninggalkan akan mendapat celaan atau hinaan sekaligus hukuman. Menurut mayoritas ulama bahwa wajib adalah sinonim dari fardu, misalnya mengerjakan puasa. Macam-macam wajib ditinjau dari waktu pelaksanaannya terbagi menjadi 2, yaitu wajib mutlak dan wajib muqayyad atau muaqqad. Wajib mutlak yaitu pekerjaan yang dituntut untuk dilakukan tetapi syariat tidak menentukan waktu pelaksanaannya. Contohnya, kafarat yang wajib bagi orang yang melanggar sumpah. Pelakunya wajib melakukannya kapanpun ia mau, tidak terikat oleh waktu tertentu. Yang kedua wajib muqayyad atau muaqqad yaitu pekerjaan yang dituntut oleh syar'i dan harus dilaksanakan pada waktu-waktu yang telah ditentukan seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, sehingga seorang mukallaf dianggap berdosa apabila melakukan di luar waktunya tanpa adanya uzur. Wajib ditinjau dari orang yang dituntut untuk melaksanakannya terbagi menjadi 2, wajib ain dan wajib kafai atau kifayah. Wajib ain adalah pekerjaan yang dituntut oleh syar'i dan harus dilaksanakan oleh masing-masing mukallaf. Tidak boleh diwakilkan mukallaf lain seperti sholat, puasa, dan perbuatan wajib lainnya. Sedangkan wajib kafai yaitu pekerjaan yang dituntut oleh syar'i yang harus dilaksanakan oleh sebagian mukallaf seperti sholat jenazah dan lain sebagainya. Sehingga apabila tuntunan sudah dilaksanakan oleh sebagian mukallaf, maka gugur bagi mukallaf lainnya. Wajib dilihat dari kadar pelaksanaannya terbagi menjadi 2, wajib muhaddad dan wajib ghairu muhaddad. Wajib muhaddad yaitu kewajiban yang ditentukan kadar dan jumlahnya. Misalnya jumlah sholat yang mesti dikeluarkan, jumlah rakaat sholat dan lain sebagainya. Sedangkan wajib ghair muhaddad yaitu kewajiban yang tidak ditentukan batas bilangannya. Contohnya membelanjakan harta di jalan Allah, berjihad, tolong menolong, dan lain sebagainya.
Dilihat dari segi tertentu atau tidak tertentunya, perbuatan yang dituntut wajib dapat dibagi menjadi dua, wajib muayyan dan wajib mukhayyar. Yang kedua, mandub. Pengertian mandub yaitu perbuatan yang dituntut oleh Allah dengan tuntutan tidak pasti, atau dengan kata lain, segala perbuatan yang diberi pahala jika mengerjakannya dan tidak dikenai siksa apabila meninggalkannya. Mandub ini juga disebut dengan sunnah atau mustahab. Macam-macam mandub atau sunnah yaitu sunnah ain dan sunnah kifayah. Selain itu, sunnah juga dibagi kepada sunnah muakkad dan sunnah ghair muakkad. Sunnah muakkad yaitu perbuatan sunnah yang senantiasa dikerjakan oleh Rasulullah, hanya sesekali saja ditinggalkan untuk menyatakan pada umatnya bahwa perbuatan tersebut tidak wajib, seperti sholat tahajud ataupun sholat witir. Sunnah ghair muakkad yaitu segala macam perbuatan sunnah yang tidak selalu dikerjakan Rasulullah, misalnya bersedekah pada fakir miskin. Yang ketiga, muharram yaitu perbuatan yang dituntut oleh Allah untuk ditinggalkan dengan tuntutan pasti, dan dengan kata lain segala perbuatan yang apabila dilakukan mendapatkan siksa dan apabila ditinggal mendapatkan pahala. Secara garis besar, haram dibagi menjadi dua. Yang pertama, haram karena perbuatan itu sendiri. Haram seperti ini pada pokoknya adalah haram sejak semula, misalnya membunuh, berzina, mencuri, dan lain-lain. Yang kedua, haram karena berkaitan dengan perbuatan lain, atau haram karena faktor lain yang datangnya kemudian. Yang keempat yaitu makruh. Pengertian makruh yaitu perbuatan yang dituntut oleh Allah untuk ditinggalkan dengan tuntutan tidak pasti, atau dengan kata lain, perbuatan yang bila ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilakukan tidak berdosa. Misalnya memakan makanan yang menimbulkan bau yang tidak sedap. Macam-macam makruh. Makruh ada dua, yaitu makruh tahrim dan makruh tanzih. Makruh tahrim yaitu perbuatan yang dituntut oleh Allah untuk ditinggalkan dengan tuntutan pasti, tetapi dalil yang digunakan adalah dalil zonni. Contoh, melamar wanita yang sudah dilamar orang lain. Makruh tanzih yaitu perbuatan yang dituntut oleh Allah untuk ditinggalkan dengan tuntutan tidak pasti, seperti berwudu dari air sisa minuman burung dan lain-lain. Yang kelima, mubah yaitu perbuatan yang dibebaskan oleh Allah untuk dilakukan atau ditinggalkan. Macam-macam hukum syar'i yang kedua yaitu hukum wad'i. Hukum wad'i adalah firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, sebagai syarat adanya yang lain, dan sebagai penghalang adanya yang lain. Contoh surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini menetapkan bahwa pencuri menjadi sebab diwajibkannya potong tangan. Macam-macam hukum wad'i. Dari pengertian di atas, maka hukum wad'i terbagi menjadi sebab, syarat, mani', namun sebagian ulama memasukkan sah, batal, azimah, dan rukhsah sebagai bagian dari hukum wad'i. 1. Sebab. Menurut bahasa, sebab adalah sesuatu yang dapat mengakibatkan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah yaitu khitab Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab ada dan tidaknya suatu hukum, atau adanya sesuatu menyebabkan adanya hukum dan tidak adanya sesuatu menyebabkan tidak adanya hukum.
Contoh, masuknya waktu sholat adalah menyebabkan adanya pelaksanaan sholat. Dengan tidak adanya masuknya waktu, tidak akan ada pelaksanaan sholat. Macam-macam sebab. A. Sebab yang termasuk hukum taklifi. Seperti melihat hilal menjadi sebab wajibnya puasa Ramadan. Mencuri sebagai sebab dilaksanakannya hukum potong tangan. B. Sebab yang menjadi penyebab adanya kepemilikan, menjadi penyebab kehalalan dan menjadi penyebab hilangnya kehalalan. Seperti menjual adalah penyebab adanya kepemilikan, nikah menjadi penyebab adanya kehalalan, dan talak menjadi penyebab hilangnya kehalalan. C. Sebab yang merupakan perbuatan mukallaf dan berada dalam kesanggupannya, seperti membunuh secara sengaja sebagai sebab adanya hukum qisas. Perjalanan jauh menjadi sebab bolehnya tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Sebab yang merupakan perbuatan mukallaf ini mengakibatkan berlakunya ketentuan hukum taklifi. Oleh karena itu, ada yang diperintahkan untuk dilakukan dan ada yang dilarang, seperti berzina yang merupakan sebab bagi ancaman hukuman. D. Sebab yang merupakan suatu perkara yang bukan dari perbuatan dan berada di luar kesanggupan mukallaf, seperti kekerabatan adalah sebab terjadinya saling mewarisi. Baligh adalah sebab adanya taklif. 2. Syarat. Menurut bahasa, syarat artinya sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah, adanya sesuatu yang mengakibatkan adanya hukum, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak adanya hukum pula. Namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum, atau sesuatu yang padanya tergantung keberadaannya sesuatu yang lain dan berada di luar hakikat sesuatu yang lain itu. Contoh, wudhu adalah syarat sahnya sholat, dalam arti adanya sholat tergantung pada adanya wudhu. Namun wudhu itu tersendiri bukanlah merupakan bagian dari sholat. Jika tidak ada wudhu, maka tidak akan ada sah sholat. Namun dengan adanya wudhu, tidak mesti ada sah sholat. Karena bisa jadi seseorang berwudhu tetapi tidak melakukan sholat. Silahkan dibaca contoh yang ini. 3. Mani' atau penghalang. Menurut bahasa, mani' adalah penghalang. Sedangkan menurut istilah yaitu sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum. Mani' terbagi menjadi 2. Mani' terhadap hukum yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh syariat sebagai penghalang bagi berlakunya hukum. Seperti haid dan nifas adalah mani' atau penghalang wajibnya sholat meskipun sebabnya ada, yaitu masuknya waktu sholat. Membunuh menjadi mani' adanya hukum yaitu mewarisi meskipun sebabnya ada, yaitu kekerabatan. Mani' terhadap sebab yaitu sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi berfungsinya suatu sebab, sehingga sebab itu tidak lagi mempunyai akibat hukum, seperti berhutang menjadi mani' atau penghalang wajibnya zakat karena tidak terwujudnya sebab yaitu kepemilikan satu nisab. 4. Sah yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Contoh di dalam ibadah, pelaksanaan sholat, zakat, puasa, haji yang syarat dan rukunnya terpenuhi. Sedangkan contoh dalam muamalah seperti nikah, jual beli, wakaf, dan sebagainya, apabila dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya. 5. Batal yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, seperti sholat yang syarat maupun rukunnya tidak terpenuhi. Yang 6 yaitu rukhsah. Rukhsah adalah sesuatu yang dalam kondisi tertentu disyariatkan dalam rangka memberikan keringanan terhadap mukallaf. Rukhsah terbagi menjadi beberapa macam. Yang A.
Diperbolehkannya melakukan sesuatu yang dilarang ketika dalam kondisi terpaksa, seperti orang yang dipaksa mengucapkan kata kafir, maka ia boleh mengucapkannya, sementara hatinya tetap dalam keadaan iman. Yang B, diperbolehkannya meninggalkan kewajiban jika ada udzur yang memberatkan mukallaf ketika melaksanakannya, seperti orang yang musafir diperbolehkan tidak berpuasa. Yang C, mensahkan sebagian transaksi yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi seperti akad salam. 7. Azimah, yaitu hukum syara yang pokok dan berlaku untuk seluruh mukallaf dan dalam semua keadaan dan waktu. Misalnya, sholat fardu 5 waktu sehari semalam dan puasa pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, tadi kita sudah mempelajari tentang ahkamul khamsah, hukum-hukum yang 5, dan kita sudah mempelajari juga tentang hukum wada'i. Jadi kemarin hukum syar'i itu ada 2, hukum taklifi dan hukum wada'i. Nah, sekarang untuk pengertian hukum wada'i, macam-macamnya apa saja sudah kita bahas tadi. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas bermanfaat untuk kita dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.